Shalom saudara semua, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita. Minggu ini kita akan melihat kitab Pengkhotbah, saudara-saudari, dengan temanya adalah memahami manusia. Kita langsung aja bahwa kitab Pengkhotbah itu yang kita akan lihat di sini adalah kita berusaha memahami manusia. Ya, dan kata Pengkhotbah sendiri bahasa aslinya adalah Kohelet, artinya orang yang mengumpulkan filosofi, paham, jadi hal-hal yang ada di sekitar, tetapi tentu yang berdasarkan hikmat, saudara-saudari ya. Nah, dan yang menarik dalam kitab Pengkhotbah ini adalah konklusinya ada di awal. Jadi konklusinya ada di pasal 1 ayat 2. Ya, di ayat 2 dikatakan 3 kali kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Jadi inilah yang kita sebut fatalism, artinya pada akhirnya ujung-ujungnya adalah sia-sia, saudari ya. Nah, inilah manusia menurut cara pandang daripada Pengkhotbah. Kenapa bisa begitu? Karena dia melihat segala sesuatu itu adalah di dalam konteks bawah matahari. Saudara-saudari, sebelumnya kata sia-sia ini bukan berarti nggak ada artinya, tetapi berarti tidak pernah memuaskan. Ya, kata sia-sia itu hebel, artinya maknanya adalah nggak memuaskan, tidak akan memuaskan. Dan di bawah matahari ini, yang ada di ayat 3, pasal 1 ayat 3, apa gunanya manusia berjerih payah di bawah matahari? Ini bermakna artinya berdasarkan sudut pandang manusia, saudari. Ya, ini artinya itu. Jadi ketika dia berkatakan, ketika Anda baca Pengkhotbah, maka Anda harus ingat bahwa segala yang disampaikan saat itu, ya dari pasal 1 sampai pasal 2 sebelum pasal ayat yang terakhir adalah dari sudut pandang manusia, yaitu filosofi dunia, saudara-saudari ya. Nah, kita lihat aja gitu ya. Kita ngelihat filosofi dunia ini apa yang dilihat oleh Pengkhotbah. Pertama di ayat 4 sampai 9 pasal 1, saudara-saudari. Pasal 1 ayat 4 sampai 9 ya dikatakan keturunan satu pergi, keturunan yang lain datang, bumi tetap ada. Terus kemudian dia bicara matahari terbit, terbenam, dia bicara angin. Maaf saudara-saudari, sebelumnya saya tidak akan baca semuanya karena meningkat waktu. Anda diundang untuk baca, bahkan diundang untuk baca secara teliti dari pasal 1 sampai pasal 12 ya. Kembali saya nggak akan baca lengkap. Jadi di situ kitab Pengkhotbah tulis tentang keturunan, yaitu manusia, matahari, dibicara angin, bergerak dari selatan ke utara, kemudian sungai ataupun air, saudara. Dan dia ngelihat ini semua terulang lagi. Jadi menjemukan buat dia, gitu, ya. Dan di dalam konteks inilah baru dibilang apa yang pernah ada akan ada lagi. Jadi nggak ada yang baru, karena dia melihat suatu siklus. Jadi apa yang pernah ada tidak akan ada lagi. Ini siklus, saudara-saudari. Jangan dibuat generalisasi untuk semua, ya. Nah, jadi dia melihat bahwa keberadaan manusia adalah suatu siklus alami dan alamiah. Tetapi mereka melihat manusia bukan sebagai individu. Makanya dibilang keturunan siapa? Manusia. Ya, dia nggak bilang keturunan A atau B, karena kalau disebut individu ketika dia meninggal diganti individu lain. Ya, nah jadi itu. Tapi kalau ini enggak, karena ini bicara tentang manusia secara umum, dan saya katakan manusia bagian dari alam semesta, hanya dilihat sebagai materi, ya. Tidak dilihat sebagai individu. Kalau ada individu, ada pikiran, perasaan, kehendak. Jadi dia Pengkhotbah melihat pemahaman manusia, siapa manusia. Dia kumpulkan pandangan-pandangan tetap manusia itu, ya. Dan dia ngelihat bahwa manusia itu bagian dari alam, siklus aja, gitu, ya. Dan ini namanya siklus alam itu alamiah, ilmiah, saudara, scientific. Makanya di sini semua berdasarkan scientific alam. Ada kondensasi air, ini artinya ada siklus air, ada evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan seterusnya. Dan ini juga menarik, angin bertiup selatan lalu berputar ke utara. Saudara, padahal saat itu pengetahuan belum tinggi seperti sekarang, advance, ya. Jadi
mereka sudah tahu pola angin, saudara. Sekarang kita baru tahu karena kita punya satelit, kita bisa ngelihat pola angin. Dan ternyata pola angin itu seperti yang di khotbah katakan, dari selatan berputar ke utara. Itu secara major seperti itu, saudara. Ya. Nah, kemudian dia kumpulkan lagi. Ternyata ada lagi pandangan lain. Ya, dia nggak puas. Manusia nggak hanya sekedar benda gitu, saudara. Manusia bukan hanya sekedar benda bagian alam. Itu manusia bukan hanya materi tapi individu. Makanya di ayat 16 sampai 18, saya pakai terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ya, dia nggak puas. Dia mau menggunakan kearifannya, pengetahuannya, ilmunya, saudara, untuk mengetahui tentang manusia ini, saudara, ya. Maka mulailah dia pakai pengetahuan supaya tahu tentang kebijaksanaan gitu, ya. Nah, jadi dia mulai pakai untuk mengerti, bukan hanya sains tetapi hikmat, ya. Dan inilah dimulailah di saat itu filosofi. Tetapi kembali dia sudah taruh konklusinya. Walaupun begitu, pakai pengetahuan hikmat itu seperti mengejar angin. Makin banyak, makin cemas. Ya, makin banyak, makin susah ngerti. Tetapi kemudian disinilah awalnya, karena pengkhotbah, manusia nggak puas, manusia hanya sebagian daripada alam, karena manusia merasa lebih daripada itu, mereka memiliki pikiran perasaan, lalu keluarlah. Mereka mau melihat secara pakai hikmat, nah keluarlah filosofi, saudara. Ya, filosofi adalah paham-paham yang berdasarkan hikmat. Dan artinya filio itu kasih, cinta. Dan sofi atau sophia itu artinya kebijakan, saudara-saudari, hikmat, ya. Jadi keluarlah filosofi, saudara, ya. Dan makanya di dalam pengkhotbah banyak sekali filosofi, cara pandang yang diperlihatkan. Secara umum filosofi itu ada 3 jalur, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ini perlu kita tahu karena itu yang digali, dan inilah pada dasarnya, ya. Dan apa itu ontologi, epistemologi, hanya sekedar aja, ya, untuk Anda dan tahu, kita bukan membahas tentang filosofi, tetapi ontologi itu bicara tentang eksistensi, ya. Dan karena eksistensi, karena ada, maka kita mau tahu apa yang ada dan seberapa kita pengen tahu. Ketika kita pengen tahu, kita butuh ilmu pengetahuan, dan itulah epistemologinya. Ketika kita tahu dan kita selidiki dengan pengetahuan, maka kita mau ada nilainya. Nah, ya, itulah aksioma. Aksio itu nilai, value, logos, dan logika, ya, pengetahuan ilmunya itu, saudara, ya. Dan keluarlah yang kemudian. Jadi di pengkhotbah keluarlah filosofi, paham-paham, cara pandang, ya, dari apa yang Anda ada dan Anda ingin ketahui, cara mendapatkan pengetahuan itu dan melihat nilai-nilainya. Dan filosofi yang pertama di dalam pasal 2 dimulailah, aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan, ya. Dan itu juga diulang di pasal 2 ayat 10, ya, karena filosofi ini adalah untuk kesenangan, dan kesenangan di situ pada dasarnya adalah tidak menahan apa yang dikehendaki mata, saudara-saudari, ya. Kita tahu bahwa ini adalah filosofi dunia. Dalam 1 Yohanes 2 dikatakan dunia sedang turun dengan segala keinginannya, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dan inilah kesegirangan, kesenangan, ini adalah filosofi yang disebut hedonisme, filosofi kesenangan yang tidak menahan keinginan mata. Sehingga mereka berkata, hidup hanya sekali, nikmati aja. Jadi segala sesuatu yang dia jalankan untuk kenikmatan, ya, kenikmatan ke diri dia sendiri, saudari, ya. Dan di dalam pengkhotbah kemudian ayat 2 ayat 3 dikatakan ini kebodohan dan membuat tidak ada gunanya, gitu. Ya, kenapa? Jadi katakan juga di sini, kusangka cara yang terbaik bagi manusia untuk menikmati hidupnya yang pendek di bumi itu. Dia akhirnya menemukan ternyata nggak benar itu, kesenangan itu bukan untuk itu nilainya, ya. Karena apa? Hidup kita pendek buat apa?
Jadi mencari kesenangan dari hanya melihat yang keinginan mata, yaitu yang hanya kelampak di luar, saudara-saudari, ya banyak macam ya saudara. Anda ngelihat hari-hari ini banyak sekali orang yang mau dunia tidak suka tentang hal-hal yang rohani, hanya mau yang kelihatan doang. Nah, itulah juga yang disebut hanya menginginkan kesenangan hidup saudara-saudari. Jadi bukan hanya kesenangan ini hanya Anda pergi ke nightclub, dugem, tetapi artinya Anda hanya mementingkan hal yang kelihatan, yang daging, yang dunia. Anda nggak penting tentang yang rohani. Ketika Anda malas untuk mementingkan yang rohani, Anda sedang mengentertain kedagingan, kesenangan, gaya hidup hedonisme ini, tim. Oke ya? Dan itu nggak benar, itu bodoh. Dan bikin kita nggak efektif. Dikatakan nggak ada gunanya, bikin kita nggak efektif. Hidup kita jadi nggak efektif. Kemudian, ya ini filosofi pertama. Filosofi yang kemudian kedua, pengkhotbah bilang, oh itu nggak memuaskan. Dia mau mulai lagi dengan lain. Apa caranya? Memperbanyak. Ayat pasal 2 ayat 7 ayat 8. Dia memperbanyak kepemilikan. Budak, ternak, perak, emas. Saudara, ini adalah filosofi materialistik. Kepemilikan, yaitu menilai keberartian hidup ditentukan dari harta, kepemilikan dia. Di dalam Pengkhotbah 5 ayat 9-10, mencintai uang, nggak akan pernah puas dengan uang. Ini pun bodoh. Kalau uang itu akan membuat kita jadi semakin nggak puas ketika kita mencintainya. Dari mana kita mencintai? Karena kita menganggap nilai kita tergantung daripada harta. Ya. Dan dia menemukan juga, ya, di ayat 14-nya, pasal 5 ayat 14, kita lahir ke dunia telanjang, nggak bawa apa-apa. Kita pulang pun, pergi dari dunia ini pun, kita juga nggak bawa apa-apa. Harta kita nggak ada apa-apa. Jadi jangan diperbudak harta, ya, gitu. Karena tidak akan kita bawa saat meninggal. Bahkan di sini juga dikatakan ada hal-hal yang tragis di dalam harta ini bisa terjadi, bukan selalu, tapi bisa terjadi. Contohnya di sini Anda ngelihat nih ya, ada kemalangan menyedihkan di bawah matahari. Ya, kunci di bawah matahari ya, di bawah sikap manusia. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaan sendiri. Kekayaan bukannya menjadi bermanfaat, tetapi mencelakakan dia. Anda tahu banyak contohnya sekali, saudara-saudari ya. Jadi jangan diperbudak oleh harta. Tapi ingat, Tuhan tidak anti materi ataupun mamon atau uang. Karena di dalam Lukas Tuhan bicara, gunakanlah mamon untuk membina hubungan ataupun membuat hubungan, saudari. Artinya gunakan mamon untuk Anda menabur benih. Bina hubungan itu Anda nggak langsung melihat hasilnya. Anda harus bina dulu. Jadi dengan benih Anda bisa meninggalkan legacy, Anda meninggalkan nama baik, saudara-saudari. Ya, karena warisan kadang-kadang juga bukan berupa uang, tetapi juga nama baik Anda wariskan, legacy Anda. Apa yang Anda telah lakukan jadi berkat buat banyak orang atau buat banyak hal, legacy itu bisa menjadi warisan bagi keturunan Anda, ya. Lalu kemudian pengkhotbah mulai menemukan lagi ayat pasal 2 ayat 12, saudara. Lalu aku berpaling meninjau hikmat, kebodohan, kekebalan. Apakah dilakukan orang yang menggantikan raja, saudara? Posisi ini, saudara, posisinya raja. Kenapa? Karena dia mencapai posisi itu, dia diberi kemampuan ataupun dia dapat posisi itu, ya. Nah, itu dia. Karena orang anggap banyak sekali ini posisi pemimpin adalah karena memiliki kepintaran, kecerdasan. Ini bicara pencapaian. Jadi filosofi yang kemudian yang ada di dunia ini menurut saya adalah, yang dipelajari di sini adalah filosofi pencapaian, kemampuan. Dan ujung-ujungnya adalah filosofi ini adalah menghalalkan, atau bukan menghalalkan, menyombongkan gitu ya, kepintaran, pencapaian kita. Wow. Sehingga ini sering terjadi ya, sering sekali kita juga, ini tanpa kita sadar, Anda jujur ya, kita jujur sama diri kita ketika dikatakan filosofi ini bukan yang nggak ada, bukan hanya di dunia, tetapi ini ada di dalam diri kita, saudara-saudari. Kadang kita juga sering menyombongkan pencapaian kita. Iya tuh, saya udah, walaupun kadang kita enggak nyata, tetapi ya jujur aja kadang kita juga menyombongkan, menekankan pencapaian itu. Ya, wah itu mah murah,
gitu ya. Ketika kita mau beli sesuatu di depan banyak orang gitu, itu nggak apa-apa, itu murah. Padahal harganya bukan murah buat sebagian orang, gitu. Tanpa sadar ya. Mungkin Anda enggak, tapi ada orang lain begitulah kira-kira. Oke. Dan kemudian ada filosofi yang lain. Apa side effect-nya? Apa yang dikritik? Apa yang menjadi itu sia-sia, saudara? Di dalam Pengkhotbah 2 ayat 16 kemudian dikatakan begini, saudara. Kira-kira nih firman Tuhan ya. Akan datang ke semua itu dilupakan orang. Jadi Anda ngelihat contohnya ya. Jadi akan datang semua itu dilupakan orang. Pencapaian manusia setelah beberapa lama akan dilupakan. Jadi contohnya yang paling jelas misalkan ya juara dunia sepak bola yang tahun kemarin kita ingat Argentina karena belum lama. Tetapi kalau ditanya yang dulu, yang 8 tahun kemudian, 9 tahun ke lalu ataupun 12 tahun yang lalu, kita udah lupa siapa, saudara-saudari. Ya, apalagi yang 20-30 tahun lalu. Ya, pencapaian kita pun juga pada akhirnya di zaman kita aja, di waktu kita, tetapi kemudian sudah lewat, ada pencapaian lagi orang-orang lain, dan akhirnya kita pun lupa, saudara. Pencapaian itu seperti hangat tai ayam, saudara. Jadi artinya di awal-awal saja, tapi kemudian sesudah itu orang akan melupakannya, ya. Oke, yang ketiga, kemudian yang ini kita sering kutip di dalam pengkhotbah, tapi harus hati-hati mengutip di pengkhotbah, jangan mengutip secara single doang, artinya hanya memakai ayat itu tanpa melihat konteksnya, saudara. Di ayat 3 dikatakan, pasal 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya, di bawah langit ini ada waktunya. Saudara, ada masa, ada waktu, artinya keberadaan kita. Ya, eksistensi kita. Jadi disinilah filosofi keberadaan, eksistensi. Ya, nah, dan saya katakan yang penting dalam filosofi eksistensi ini adalah reaksi. Karena Anda nggak bisa menghindar dari keberadaan itu, masa itu, waktu itu. Maka di dalam Pengkhotbah 3, saya pakai contoh, kemudian di ayat 2 udah ada 2, 3, 4, dan seterusnya, tapi ayat 4 saya pakai contoh, ada waktu menangis, ada waktu tertawa. Ya, di ayat 2 sebelum, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, gitu ya. Tapi di ayat 4 kita lihat, ada waktu menangis, ada waktu tertawa, ada waktu meratap, ada waktu untuk menari. Jadi, respon kita pada waktu, keadaan, masa, waktu, keadaan yang membuat kita menangis, reaksi kita apa? Ataupun di sini kita lihat, waktu tertawa, waktu meratap, menari, keadaan itu, respon kita apa? Jadi, filosofi eksistensi harus menekankan reaksinya. Pada saat kamu menghadapi kematian, responnya apa? Kira-kira gitu. Karena kamu nggak bisa keluar dari itu. Tetapi eksistensi akan mengkaitkan kita kepada fatalisme. Fatalisme itu artinya ketidakberdayaan, nasib. Ya, lahir, ya ujungnya mati. Itu fatalisme. Nggak bisa lari. Dan disebut nasib. Dan nggak ada yang bisa dipegang sama kita jadinya. Artinya nggak ada landasan yang kokoh. Ada ujung-ujungnya, walaupun bagaimana, saya mati, gitu. Kalau sekarang saya ketawa, nanti juga ada nangis, gitu. Jadi buat apa nih sekarang, gitu ya. Jadi itulah yang disebut nasib. Apakah orang Kristen percaya nasib? Tidak, saudara-saudari ya. Kita bukan berhidup dengan nasib, tapi kita percaya kadang ada waktunya. Sebab itulah ayat ini enak pun, kelihatan enak, tetapi nggak bisa dipakai berdiri sendiri. Kemudian nanti kita akan lihat ya penyebabnya. Kita lihat langsung pasal 4. Ya, di situ ada penindasan katanya. Terus yang melakukan penindasan adalah orang yang memiliki kekuasaan. Lalu di dalam Pengkhotbah 5 ayat 7-8 ya, ada daerah miskin ditindas, hukum diperkosa. Ya, jangan heran kenapa? Karena ada pejabat tinggi yang sewenang-wenang, ada pejabat tinggi yang mungkin yang fasik gitu kira-kira, walaupun mengawasi mereka ya fasik gitu. Jadi artinya pejabat artinya memegang kekuasaan, sari-sari. Jadi di sinilah siapa yang memiliki kekuasaan, dia yang bisa menentukan keadaan. Kalau dia baik, jadi baik. Kalau dia fasik, jahat, ya dia gunakan untuk kepentingan dia. Inilah opportunistic, yaitu filosofi yang kemudian power, saudara. Filosofi kekuasaan. Manusia dalam hidupannya butuh kekuasaan, power, ya, untuk menentukan keadaan.
Kalau dia fasik untuk kepentingan sendiri, tapi kalau dia baik untuk kepentingan banyak orang, ya. Tetapi tanpa kita sadari, ini pun filosofi ini ada di dalam kapitalisme, radikalisme otoriter. Jangan hanya sekedar dari orang pejabat-pejabat doang, saudara. Karena intinya adalah siapa yang megang kekuasaan. Dan salah satu megang kekuasaan adalah ketika Anda memiliki kapital. Kapital itu uang, modal. Hari-hari ini banyak sekali orang-orang yang memiliki modal, dia memanfaatkannya untuk memperbudak orang lain. Oke ya, jadi bukan hanya jauh-jauh pemilik modal gede-gede konglomerat, bukanan saudara, tetapi juga banyak dari kita. Tanpa kita sadar, kita menggunakan ya kekuasaan kita untuk dipergunakan membawa keuntungan, menindas ataupun menggunakan kekuasaan untuk membawa keuntungan buat diri kita sendiri. Termasuk juga itu radikalisme otoriter, saudara. Ya, jadi kenapa? Karena kekuasaan cenderung dikorup, disalahgunakan, dimanfaatkan, saudara-saudari. Ya. Nah, kemudian ada lagi di pasal 4 ayat 17. Setelah dia melihat sana sini ini semua berantakan, ayolah kita berjalan ke rumah Allah. Dan saya mau katakan ini adalah filosofi agamawi, saudara-saudari. Jadi filosofi agamawi ini biasanya mengedepankan kesalehan. Pasal 7 ayat 2 dan 3 pengkhotbah, di rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta. Saudara ingat di pengkhotbah ini banyak sekali kata-kata yang ataupun kalimat yang dipakai itu puitis, lambang. Jadi jangan hanya ngerti harafiah, kita lakukan harafiah, tetapi dibalik itu. Kenapa rumah duka? Karena bukan rumah duka kita menghibur orang. Jadi karena perbuatan baik. Inilah agamawi yang mereka lakukan, mengedepankan kesalehan perbuatan baik gitu, ya. Tetapi kemudian pengkhotbah itu juga mendapatkan bahwa dalam hidupku, pasal 7 ayat 15-16 nih saudara, dalam hidupku yang sia-sia aku telah melihat hal ini. Jadi dia ngelihat, ini nih fakta-faktanya, dia kumpulin nih fakta-fakta, data. Ada orang yang saleh, binasa karena kesalehannya. Ada orang fasik, hidup lama. Jadi binasa tuh matinya cepet gitu. Tapi ada orang fasik, hidupnya lama. Dia lama tetap aja jahat lagi gitu. Oleh sebab itu udahlah, jangan terlalu saleh. Ingat, lihat ya. Tone ini adalah, message-nya adalah kecewa. Jangan berperilaku terlalu berhikmat lah. Gitu. Ya. Terus kemudian juga di ayat 20, pasal 7, ayat 20. Gak ada orang yang gak berbuat dosa. Jadi Anda ngelihat gak? Jadi ketika filosofi ini dipegang sendirian, maka yang terjadi adalah kekecewaan. Kita udah laku benar, tapi juga kok Tuhan gak jawab. Kita juga makin susah, gitu. Kekecewaan, saudara-saudari. Ya, dan ketakutan. Ketakutan apa? Ya, saya gak layak. Jadi pasti kalau gak layak nanti, kalau hidup saya berdasarkan kelayakan perbuatan baik, dan saya sekarang gak layak karena gak ada yang gak berbuat dosa, saya akan dihukum dong. Jadi itulah. Karena nggak layak, karena ketidakberdayaan manusia itu nggak bisa 100% tidak berdosa katanya gitu ya. Kemudian datanglah pasal 9 yang dikatakan ya, waktu dan nasib di bawah matahari, ini aku melihat di bawah matahari kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Lihat ya, dia bilang gitu, yang menang bukan yang paling cepat ya, keunggulan perjuangan bukan yang paling kuat. Roti bukan orang yang berhikmat, orang yang kerja segala bukan. Kekayaan bukan orang yang cerdas. Karunia bukan untuk orang yang cerdik cendekia. Tapi waktu dan nasib. Banyak orang yang kayak begini, saudara. Ya, kita sendiri kadang kayak begitu. Ya, percuma dah. Kita rajin-rajin. Kalau udah nasib kita sih kayak begini. Kalau nasib kita baik, nanti kita bisa langsung tiba-tiba gitu. Kalau enggak, ya udah malang, saudara. Jadi inilah filosofi pesimistis, ya, ataupun fatalistik juga. Ya, jadi mereka hanya melihat semua dari ketidakberdayaan dan nasib, saudara. Nasib akan membawa kita kepada fatalism. Jadi kita nggak bisa keluar, nggak bisa lari dari mana-mana karena dikotakin oleh nasib itu. Dan merasa nggak berdaya, sia-sia, bahkan akhirnya kecewa. Gitu. Dan yang selanjutnya, filosofi yang selanjutnya yang ada dalam diri manusia adalah ayat 6, pasal 11 ayat 6. Taburkan benih pagi-pagi, jangan memberi istirahat pada tangan pedang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini dan itu yang berhasil, atau kedua-dua yang baik. Dan inilah filosofi yang disebut filosofi tekun, menabur. Dan kalau kita menabur, saudara, ya,
Filosofi ini mengedepankan ataupun melihat bahwa keadaan kita tergantung daripada apa yang kita tabur. Contohnya di pasal 11 ayat 1 dan 2 katakan gini, lemparin rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkan kembali lama setelah itu. Kalau secara fisik Anda lemparin roti ke air, rotinya akan dirembesin oleh air, akhirnya roti itu akan hancur, saudara. Anda nggak akan dapetin lagi. Ya. Tapi maknanya lain, bukan seperti itu. Karena selanjutnya berikan bagian pada 7 bahkan 8 orang, karena engkau akan tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Nah, apa nih kasih orang 7 dan 8? Enggak, artinya begini, saudara. Ya, Anda menabur, nanti Anda akan dapat pertolongan karena Anda menabur itu. Anda akan diberkati dari apa yang Anda tabur itu. Ya, jadi makanya mereka percaya keadaan kita tergantung daripada ketekunan kita, apa yang kita tabur. Salah nggak? Nggak salah, bagus malah. Bahkan lemparkan roti maka lama akan kau dapatkan kembali. Mereka jadi nggak peduli nanti, nggak perlu sekarang. Jadi mereka siap menunggu berapa lama pun juga buahnya, ya hasil daripada tuaiannya. Nggak perlu manfaatnya saat ini. Jadi oke. Nah, jadi ini beberapa filosofinya yang ada di dalam kitab Pengkhotbah, saudara. Ada lagi yang lain? Ada. Kita nggak lihat semuanya, tetapi hanya beberapa. Jadi ketika Anda baca Pengkhotbah, Anda ngelihat ketika mau mengerti manusia, Anda harus mengerti apa yang manusia pikirkan. Filosofi itu berdasarkan pikiran. Apa cara lihat, gitu ya. Tetapi berdasarkan manusia. Jadi Anda ngelihat tadi ini sudah adalah rekapnya, saudara. Yang pertama, siklus perputaran alami berbicara tentang alam semesta. Tetapi kemudian yang kita bahas 8 filosofi ini berhubungan dengan manusia. Pikiran, perasaan, kehendaknya, eksistensi manusia, ya. Terus kemudian kita pelajarin ya untuk apa nilai-nilainya dan bagaimana mengembangkannya, semua ilmunya, gitu, saudara. Ya, pengetahuannya, ini manusia. Tetapi tadi seperti yang dikatakan oleh pengkhotbah di ayat 1, semuanya sia-sia. Gitu ya. Semuanya sia-sia. Ayat tadi dikatakan kayak begitu, saudara-saudari. Jadi rupanya pengkhotbah ini mendapatkan bahwa walaupun hal-hal itu kita tahu, tapi semua sia-sia. Dan akhirnya, saudara-saudari, kemudian di ayat 13, ya, tadi Anda ngelihat nggak? Menarik sekali nih. Ya, di ayat 3, pasal 12 ayat 13. Akhir kata dari segala sesuatu yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Saudara-saudari, pada akhirnya ketika tadi dia bilang manusia di bawah matahari sia-sia. Itu dikatakan dalam pasal 1 ayat 2. Dua ayat setelah pembukaan dia katakan sia-sia. Tetapi sekarang 2 ayat sebelum penutupan, karena yang terakhir adalah pasal 12 ayat 14. Tapi ini ayat 13 dikatakan, kok ini dia. Kalau yang nggak mau sia-sia, konklusinya ketika kalau nggak mau sia-sia, takut akan Allah, berpegang pada perintahnya, karena itu adalah kewajiban setiap orang. Saudara, kita sudah belajar dalam perjanjian baru, takut akan Allah adalah bukan karena takut dihukum, tetapi takut karena kita memiliki hubungan kasih, sehingga kita menghormati Tuhan. Jadi takut yang berdasarkan rasa hormat karena kita memiliki hubungan kasih, karena itulah kita mau mentaati perintah-perintahnya. Kita mentaati perintahnya bukan karena takut, tapi karena kasih dan hormat kepada Tuhan. Yang menjadi masalah adalah ini, saudara, terjemahan ini. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Saudara, kalau kewajiban seperti menjadi suatu beban, sesungguhnya ini bukan kata terjemahannya bukan kewajiban, seharusnya adalah, tetapi adalah itulah yang menjadikan manusia utuh. Kewajiban di sini diterjemahkan harusnya yang menjadikan manusia utuh, atau kalau terjemahan saya, itulah yang membuat kita tidak sia-sia. Sesuai dengan 2 Korintus 15 katakan, ayat 53 kalau nggak salah, jerih payah kita di dalam Kristus tidak akan sia-sia. Ini kata-kata bebas saya, tidak akan sia-sia. Amin ya, saudara. Jerih payah kita di dalam Kristus tidak akan sia-sia.
Nah, itu dia. Kenapa? Karena kita memiliki hubungan kasih dengan Tuhan yang membuat kita menghormati, termasuk menghormatin perintah-perintahnya. Itu dia, saudara. Jadi manusia baru bisa utuh, komplit, gak sia-sia saat memiliki hubungan, menghubungkan dirinya dalam kasih dengan Tuhan. Jadi Anda melihat, tadi ini dia, saudara, filosofi ini gak salah, tetapi akan jadi sia-sia tanpa Tuhan. Amin. Pada akhirnya, saudara, semuanya yang Anda baca di dalam pengkhotbah sia-sia kalau kita tidak berfokus pada Tuhan. Karena kenapa? Kita butuh refreshing, kita butuh di dalam diri manusia butuh ada kesenangan, ada refreshing. Tetapi kesenangan kita bukannya daging, tapi kesenangan kita di dalam kasih dengan Tuhan. Di dalam diri kita ada butuh kepemilikan. Alkitab bicara banyak sekali tentang kepemilikan, bahkan ada hal pemilikan yang kita wariskan. Ya, karena kasih. Tapi bukan pemilikan akhirnya membuat kita serakah, tetapi pemilikan kita, ya, materi kita adalah untuk mempermuliakan, mengasihi Allah dan sesama akhirnya. Ya, pencapaian pun sama. Kita berhubungkan dengan Tuhan, ya, pada hubungan sehingga pencapaian kita untuk mempermuliakan Tuhan. Eksistensi kita juga membawa tujuan Tuhan, bukannya fatalisme, bukannya akhirnya ya udah nasib gitu, bukan, tapi ya membawa tujuan Tuhan. Waktu kita lahir, di mana kita lahir, pada siapa kita lahir, di negara ataupun orang tua mana, keluarga mana, itu bukannya fatalisme, bukannya nasib, waktunya dan ya, tapi itu bicara tentang tujuan Tuhan. Kalau nggak tanpa Tuhan, itu jadi nasib. Nasib itu buruk, fatalisme. Power juga, kita butuh power, kekuasaan. Tuhan berbicara, kita harus punya power, tetapi untuk mempermuliakan, untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Untuk melawan dosa, kita butuh power, saudara-saudari. Agamawi berbuat baik, kita butuh. Tapi berhubungkan dengan Tuhan, sehingga kita nggak kecewa. Kita melakukan karena Tuhan sudah melakukan, mengasihi kita lebih dahulu. Pesimis bagaimana, Pak? Wah, ini masa kita harus... Saudara, kadang kita perlu pesimis. Artinya begini, kita perlu ya waspada. Kita perlu kayak keadaan ekonomi, keadaan dunia. Saudara, kita butuh untuk ya pesimis, artinya kita cukup khawatir. Tetapi kemudian kita bawa ke Tuhan. Tuhan, walaupun keadaan dunia kayak gini, tetapi aku punya Tuhan. Sehingga enggak terus membuat kita jadi akhirnya susah hidup kita, tetapi kita bangkit, kita punya Tuhan, sehingga kita bisa ngalamin hal-hal yang luar biasa. Tekun tentu, ya ini sudah tadi disampaikan, saudara-saudari. Amin. Jadi akhirnya inilah yang mau disampaikan pengkhotbah tentang manusia. Manusia punya paham, punya kebutuhan-kebutuhan ini, tetapi harus dihubungkan dengan Tuhan, kalau enggak akan sia-sia. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Anda dan saya diundang untuk baca lagi 12 pasal dari kitab Pengkhotbah. Nanti minggu depan kita akan bahas lagi dari Pengkhotbah juga, sesuatu yang menarik dan membukakan mata hati kita, saudara-saudari. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua.